Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali yang akan membahas materi mengenai masa kejayaan Islam. Mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, mari kita bertadarus Quran surat Ar-Rum ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa 'amaruha akthara مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini menjelaskan waktu terjadinya perkembangan peradaban Islam masa kejayaan. Yang kedua menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Dan yang ketiga menjelaskan tokoh-tokoh pengembang ilmu pengetahuan. Yang keempat menyebutkan jenis kebijakan khalifah pada masa peradaban Islam zaman kejayaan. Dan yang kelima menjelaskan respon umat Islam terhadap kebijakan khalifah pada masa peradaban Islam di zaman kejayaan. Nah, ini ada peta konsep atau kerangka materi yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama yaitu periodisasi sejarah Islam. Kemudian masa kejayaan Islam, yang ketiga faktor kemajuan Islam. Nah, di sini difokuskan yaitu di Bani Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian yang keempat gerakan ilmiah pada masa kejayaan. Yang kelima tokoh-tokoh muslim yang mengembangkan keilmuan, dan yang keenam biografi tokoh-tokoh muslim masa kejayaan. Yang ketujuh menerapkan perilaku mulia, dan yang kedelapan tugas kalian yaitu proyek. Di sini ada sebuah gambar yaitu peta. Nah, peta ini kalian disuruh untuk mencari kota di mana kota tersebut menjadi pusat peradaban Islam pada masa kejayaan. Silakan jawabannya ditulis di buku kalian masing-masing. Selanjutnya ini ada gambar seorang mantan presiden, semuanya pasti kenal ini siapa, yaitu Barack Obama. Beliau beranggapan atau berpendapat bahwa peradaban yang berkembang saat ini berhutang besar pada Islam. Kemudian yang gambar selanjutnya, beliau adalah William Montgomery Watt, yaitu pakar studi keislaman dari Britania Raya, yaitu dari Skotlandia tepatnya. Beliau menyatakan cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa.
Jadi dari definisi tadi bahwa Islam itu berkembang sangat pesat dan memberi pengaruh yang besar kepada kehidupan manusia. Yang selanjutnya di sini menurut Harun Nasution dalam bukunya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, beliau membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar. Yang pertama yaitu periode klasik, dimulai pada tahun 650 sampai tahun 1250 Masehi. Pada periode klasik ini dibagi dalam 2 fase. Yang pertama yaitu fase ekspansi dan integrasi pada tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Yang kedua fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, periode ini sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai didudukinya Baghdad oleh Hulagu Khan. Yang selanjutnya yaitu periode pertengahan. Nah, di periode pertengahan ini dimulai dari tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi. Dan periode pertengahan ini juga dibagi dalam 2 fase, yaitu yang pertama fase kemunduran Islam pada tahun 1250 sampai tahun 1500 Masehi. Yang kedua yaitu fase munculnya 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai tahun 1800 Masehi. Kerajaan tersebut yaitu Turki Utsmani, kemudian kerajaan Safawi dan kerajaan Mughal. Periode yang ketiga yaitu periode modern, dimulai pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, periode kebangkitan Islam ini ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Itu periodisasi menurut Harun Nasution. Yang selanjutnya masa kejayaan Islam. Tadi masa kejayaan Islam terjadi pada tahun 650 sampai tahun 1250 Masehi. Risalah Islam dimulai pada tahun 611 Masehi, Saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, 23 tahun perjuangan dakwah beliau di periode Makkah dan Madinah. Yang kedua dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi wafat, kemudian dilanjutkan Khulafaur Rasyidin selama kurun waktu 632 sampai 660 Masehi. Semuanya pasti tahu siapa itu Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kemudian Islam dilanjutkan oleh Daulah Umayyah atau Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dan dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, puncak kejayaan Islam ini terjadi pada masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 756 sampai 785 Masehi, dan pada Khalifah Harun Ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi. Ini puncak terjadinya kejayaan peradaban Islam. Yang selanjutnya masa kejayaan Islam periode klasik. Nah, materi pagi hari ini kita fokuskan ke periode klasik. Pertama, pada masa Bani Umayyah, kekuasaan Islam makin meluas, berdiri bangunan-bangunan pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam di berbagai bidang, baik dari politik, bidang keagamaan, bidang ekonomi, arsitektur atau bangunan, kemudian sosial dan militer. Dan pada masa Bani Abbasiyah, nah pada masa ini ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Kemajuan Islam semakin maju di berbagai bidang, baik dari ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan juga militer. Selanjutnya faktor internal kemajuan Islam. Nah, di sini kemajuan Islam ini ada 2 faktor yang menyebabkan. Yang pertama yaitu faktor internalnya.
Yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengaruh Persia sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka juga banyak berjasa dalam ilmu filsafat dan juga ilmu sastra. Yang ketiga, pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Nah, faktor yang keempat, gerakan terjemah. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat dan sangat berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan juga sejarah. Selanjutnya, gerakan ilmiah oleh para ulama. Nah, para ulama dalam melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Yang kedua, melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus menuntut ilmu, bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka saat itu banyak bermunculan ilmu ulama tauhid, fikih, tafsir, hadis, ulama bidang sains, yaitu dari ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Nah, di sini ada gambar atau di antara tokoh-tokoh pengembang ilmu pengetahuan. Di sini di antaranya ada Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan di ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat itu ilmu tentang dasar-dasar filsafat yang mencakup sistematika filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, objek-objek filsafat, sejarah filsafat, dan metode-metode filsafat. Para ulama di bidang filsafat diantaranya yaitu Al-Kindi, yang lahir pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Kemudian ada Al-Farabi 870 sampai 950 Masehi. Ada Ibnu Bajjah 1095 sampai 1138 Masehi. Kemudian ada Ibnu Sina yang di dunia barat, beliau ini terkenal dengan nama Avicenna 980 sampai 1037 Masehi. Kemudian ada Al-Ghazali tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Yang selanjutnya Ibnu Rushd tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Itu diantara para ulama di bidang ilmu filsafat. Yang selanjutnya di ilmu kedokteran. Nah, di ilmu kedokteran ini, ilmu yang membahas tata cara memelihara tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik, serta tata cara penanggulangan, pencegahan, sekaligus penyembuhan penyakit dengan cara diagnosis. Para ulama di bidang kedokteran ini diantaranya yaitu Hunain bin Ishaq, dia lahir tahun 809 sampai 874 Masehi. Kemudian Ar-Razi atau namanya Rases, dia lahir tahun 865 sampai tahun 925 Masehi. Kemudian ada Ibnu Sina atau Avicenna
lahir tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dan selanjutnya ada Abul Qasim Al-Zahrawi tahun 936 sampai 1013 Masehi dan lain-lainnya. Selanjutnya di ilmu matematika. Nah, di ilmu matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yang banyak dan terbagi dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Para ulama di bidang matematika yang pertama yaitu Umar Al-Farukhan. Kemudian ada Al-Khwarizmi 780 sampai 850 Masehi. Kemudian ada Al-Biruni tahun 973 sampai 1048 Masehi. Kemudian ada Umar Khayyam 1048 sampai 1131 Masehi. Selanjutnya di ilmu astronomi, yaitu ilmu astronomi adalah cabang ilmu alam yang meneliti benda langit serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Para ulama di bidang astronomi yaitu Al-Fazari, kemudian ada Al-Batani Al-Bitaknus, kemudian ada Al-Fargoni atau Al-Farganus, kemudian ada Abu Wafa dan lain-lainnya. Yang selanjutnya di bidang ilmu geografi. Nah, ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari perihal keadaan suatu daerah dengan segala kekhasannya. Para ulama di bidang geografi ini yaitu yang pertama Al-Khwarizmi, kemudian ada Ibnu Batutah, dan ada Al-Mas'udi. Yang selanjutnya di ilmu hadis. Nah, di ilmu hadis ini ulama yang menggeluti dalam hadis di antaranya yaitu Imam Bukhari, kemudian ada Imam Muslim, ada Ibnu Majah, ada Abu Dawud, dan ada At-Tirmidzi. Yang selanjutnya di ilmu fikih. Nah, di ilmu fikih yang menjadi rujukan orang Islam dalam beribadah. Yang pertama yaitu ada Imam Hanafi, kemudian ada Imam Malik, dan ada Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Selanjutnya kita ke perilaku mulia, yaitu kajian Islam masa kejayaan. Yang pertama menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang secara baik. Kemudian yang kedua, mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing. Yang ketiga, mengasah daya analisis dengan melakukan penelitian tentang berbagai permasalahan yang ada di lingkungan kita. Yang keempat, memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum tahu. Dan yang kelima, kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Anak-anakku semuanya, demikianlah materi mengenai masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam ini kita diharapkan, dalam mempelajari ini kita diharapkan bahwa umat Islam akan mampu melihat kembali kebesaran peradaban Islam masa lalu sekaligus mengembalikan potensi untuk hadir pada masa kini dan masa yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Keagungan peradaban Islam masa lalu diharapkan ada upaya untuk memproyeksi sekaligus merekonstruksi kembali masa depan peradaban Islam. Peradaban Barat yang berkembang saat ini sesungguhnya sudah mulai tampak kerapuan dan tanda-tanda kemundurannya. Nah, kita sebagai generasi muda Islam, maka kita wajib bangkit dan sing-singkan lengan baju untuk menggapai kembali kejayaan Islam sebagaimana Islam pernah mengukir sejarah peradaban ini. Semoga. Yang terakhir, tugas proyek buat kalian yaitu membuat biografi singkat tokoh pengembang ilmu pengetahuan pada masa keemasan Islam dalam bentuk peta konsep. Demikian materi kita
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.